Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku, Dita, dan ini adalah video ketiga aku. Dan alhamdulillah dari video yang ke 1 dan 2 kemarin banyak yang review positif setelah nonton videonya. Semoga video ketiga ini nggak kalah bermanfaatnya ya sama video yang 1 dan video yang kedua kemarin. Oke. Kenapa aku nge-share duluan di grup Mobi ya, karena kalian sudah selangkah lebih maju dari teman-teman yang gak ikut MOD gitu loh. Jadi aku kasih bonus buat teman-teman Mobi, kalian bisa curi start lebih awal, kalian bisa nonton video ini lebih cepat daripada teman-teman timku yang lain. Dan tepuk tangan buat kalian ikut MOD kemarin 1 kali tapi dapat curi start berkali-kali. Setiap video yang aku bikin pasti selalu aku kirim ke grup MOD ketiga dulu, belum ke my team. Nanti kalau di grup MOD 3 udah pada nonton semuanya, kalian udah bisa curi start semuanya, baru aku share ke my team. Jadi buat tim aku yang belum atau kemarin gak ikut MOD, kalian pasti nyesel banget karena seharusnya mungkin hari kemarin kalian bisa dapat orderan, tapi karena aku nge-share-nya mundur karena lebih spesial yang ikut MOD, jadi kepending deh rezeki kalian gitu. Jadi pesan dari aku, kalian harus segera daftar MOD keempat di bulan Agustus nanti. Masih lama, kalian bisa sambil nabung, dan aku pastikan bakal banyak banget bonus yang akan kalian dapetin dari MOD 4 nanti. Selain acaranya, pasti ada bonus-bonus setelah acara, contohnya seperti ini. Jadi bonus yang kalian dapetin gak cuma pas acara, aku juga kasih gift buat kalian yang ikut MOD setelah acara dengan kalian bisa curi start video ini sebelum yang lain nonton gitu. Let's go! Gitu ya. Jadi buat yang belum daftar bisa segera hubungin WhatsApp aku atau upline kalian buat segera daftar sebelum kuotanya tertutup, karena peserta MOD ketiga kemarin itu luar biasa banget. Setelah acaranya selesai, dibikinin list peserta MOD keempat itu langsung banyak yang nge-list karena banyak yang ketagihan ikut MOD, karena emang sengaruh itu. Dan giftnya, bahagianya itu nggak cuma pas acara tapi berkelanjutan gitu. Oke, langsung ke materi. Materi kali ini kita chapter pertama belajar tentang magnet. Sebelumnya aku mau tanya, pernah nggak sih kalian nyari barang atau nyari apapun lah, kalau kalian cari tuh barangnya nggak nongol, tapi giliran kalian nggak nyari kok barangnya tuh nongol terus loh. Sering kalian lihat, sering banget seliweran di depan mata kalian, tapi kalau giliran kalian nyari, barang itu tiba-tiba mengghosting kalian gitu, tiba-tiba hilang. Pernah nggak? Pasti pernah ya, aku sendiri pun kadang masih merasakan hal tersebut. Terus kenapa kita membahas magnet, Mbak? Kenapa? Apa hubungannya gitu pengembangan diri kita sama magnet? Nah, menariknya, kita kan semua tahu kalau di magnet ini ada 2 kutub, yaitu positif dan negatif, ya kan? Nah, di sini aku mengibaratkan barang yang kita tarik ini adalah impian kita misal, dan kita yang menarik tersebut adalah kutub positif karena kita menarik, sedangkan barang yang kita tarik karena belum ada dalam genggaman kita, jadi kita mengibaratkan barang tersebut di kutub negatif. Jadi kita positif dan barang tersebut di kutub negatif. Seharusnya kan gampang ya saling tarik menarik. Cuma dalam proses menarik tadi terkadang kita menggunakan energi yang buruk. Akhirnya kita yang awalnya di kutub positif berubah menjadi kutub negatif. Sedangkan kita tahu kalau misalkan di magnet itu kalau negatif ketemu negatif saling menjauh, saling menolak gitu. Jadi kamu mencari barang tersebut, kamu juga banyak banget penolakan, dan barang tersebut mau ketemu kamu juga banyak banget penolakan gitu. Ini permisalan,
Kayak kamu mimpi beli emas, pas awal kamu mimpi, kamu yakin, kamu positif menarik emas tersebut dan emas tersebut negatif karena barang emas tersebut belum di genggaman kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu malah merubah energi yang kamu gunakan. Kamu yang tadinya optimis menjadi pesimis, yang mikir emas lagi mahal, belinya besok aja. Emas nanti rugilah, belinya besok aja, mending ditabung uang, udah positif gak rugi malah. Kata siapa? Justru kalau ditabung uang itu kamu malah rugi. 1 juta tahun 2023 kamu masih dapat emas tua 1,2 tuh masih dapat gitu loh. 1,3 mungkin malah masih dapat, tapi di tahun 2024 kamu cuma dapat 1,1 mungkin, gak bakal kamu dapat 1,2. Kalau kamu punya uang 4 juta disimpan dari tahun 2022 sampai sekarang, 4 jutamu tetap 4 juta, sedangkan emas naik terus. Emas di tahun itu mungkin harganya 1 gram masih 700.000, yang aturan kamu 4 juta bisa dapet sekitar 5 atau 6 gram, sekarang kamu cuma dapat 4 gram gitu. Jadi rugi kan. Di tahun 2022 kalau kamu punya uang 4 juta, kamu bisa dapat emas 6 gram. Tapi kalau kamu menyimpan uang tersebut, sekarang uang kamu tetap 4 juta atau mungkin bahkan sudah nggak ada. Tapi kalau di tahun 2022 tadi kamu beli emas, tahun 2024 uang 4 jutamu bisa naik nilainya menjadi 5 juta karena emas itu naik terus. Jelas ya? Tadi karena kamu terlalu memikirkan resiko membeli emas, akhirnya energi kamu yang tadinya kamu kutub positif menjadi kutub negatif. Dan kamu negatif, emasnya negatif, akhirnya kamu saling menjauh. Emas pun gak mau dimilikin sama kamu, dan kamu pun selalu ada penolakan untuk mempunyai emas gitu. Jadi negatif ketemu negatif ya saling menolak, gak bakal saling tarik menarik, gak bisa gitu. Itu contoh simpelnya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini aku mau ngejelasin sedikit, banyak sih sebenarnya, tentang, ada yang udah tahu ini belum? Gambar ini mungkin ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang belum juga. Dan di sini aku kepengen kalian bisa lebih paham tentang skala Hawkins ini, dan kalian bisa mengukur di mana letak diri kalian, kesadaran kalian dalam menjalani hidup itu. Hawkins mengklasifikasikan kesadaran manusia ke dalam 17 tingkatan, di mana skala kurang dari 200 disebut force atau getaran negatif, dan skala lebih dari 200 disebut power atau getaran positif. Seseorang dengan tingkat kesadaran yang dominan kurang dari 200 seringkali masih terjebak struggle dengan dirinya sendiri atau contracted. Sementara seseorang dengan tingkat kesadaran yang dominan di atas 200 biasanya akan bisa mulai berkembang dengan baik. Nah, di sini kita bahas dulu dari tingkatan terendah dalam tingkat kesadaran manusia menurut skala Hawkins ya. Di sini tuh kalian perlu dipahami dulu, bukan berarti kalau kalian masih punya sifat yang di bawah 200 ini kalian itu masih di getaran negatif tuh enggak. Tapi sifat mana yang dominan kalian punya untuk menjalani hari. Jadi misal di getaran di bawah 200 ini ada beberapa sifat yang aku sendiri pun masih punya, cuma nggak dominan. Contohnya takut, aku takut cicak. Nggak apa-apa, kalian masih punya ketakutan gitu loh, artinya kalian adalah manusia normal. Tapi kalau takut itu dominan, kalian takut segalanya, ya kalian nggak bisa hidup. Ibaratnya kayak kalian full di kamar terus, kalian malu, misal malu keluar, malu kelihatan orang, mau mandi malu, mau sikat gigi malu, mau makan malu, mau bernafas pun kalian malu. Ya gimana mau hidup gitu loh. Jelas nggak? Jelas ya. Jadi disclaimer di awal, kalau kalian masih punya sifat yang di bawah 200 nggak apa-apa, tapi di sini yang dimaksud adalah sifat dominannya kamu.
bukan sifat apa aja yang kamu punya. Kalau kalian masih punya rasa takut nggak apa-apa, kalau kalian masih punya rasa malu nggak apa-apa, tapi di sini aku bahas sifat dominannya kamu. Sifat dominannya kamu di angka di bawah 200 atau udah di atas 200 gitu ya. Semoga paham. Kalau kalian nggak paham bisa ditanyain langsung aja. Beberapa contoh getaran negatif atau force. Kita mulai dari tingkatan terbawah. Yang pertama adalah malu. Pada tingkatan ini, seseorang akan merasa dirinya minder, tidak berharga, mengarahkan diri untuk membenci dirinya sendiri, dan merasa sengsara. Ini adalah kayak victim mindset gitu loh. Kembali lagi ke video kemarin, makanya penting banget buat kalian untuk nonton video ini berurutan, karena akan ada saling keterkaitan antara video 1, 2, dan 3. Nomor 1, malu, nilainya adalah 20. Dan orang yang pemalu dan dominan malu banget ini gak bisa ngapa-ngapain. Dia itu di kamar terus, dia malu mau makan, ya kayak tadi yang aku udah bilang di awal. Bahkan mau nafas pun dia mungkin malu. Ya bayangin betapa malunya dia menjadi penjaranya dia sendiri gitu loh. Tapi kalau kalian masih punya malu gak apa-apa. Tapi kalau hidup kalian didominasi oleh rasa malu ya gimana gitu. Jelas ya? Oke. Di atas malu ada menyalahkan diri, nilainya 30. Sebuah langkah kecil di atas tingkatan malu, namun masih termasuk ke dalam getaran rendah atau negatif. Kecenderungan untuk memanipulasi cara berpikir sendiri, tidak bisa memaafkan diri sendiri atas kejadian masa lalu, punya tendensi destruktif, menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitar. Ini juga masih victim mindset. Kemudian di atas menyalahkan diri sendiri masih ada apatis, nilainya 50. Emosi dari apatis adalah putus asa, merasa tidak memiliki harapan, needy ini butuh. Pokoknya dia itu terlalu butuh orang gitu loh. Dia gak bisa ngapa-ngapain sendiri. Dia tuh butuh banget sama orang dan bergantung pada orang. Bentuk ketidakberdayaan. Ini juga termasuk ciri-ciri victim mindset kan kemarin. Terus di atas apatis ada kesedihan atau penyesalan. Nilainya 75. Merasa sedih atau kehilangan, melihat dari sudut pandang bahwa sesuatu itu adalah tragedi untuk dirinya, cenderung menyesali perbuatan yang telah terjadi. Jadi kesedihan atau penyesalan ini masuknya ke yang itu, everything it's happening to me, bukan it's happening for me. Oke, lanjut. Di atas kesedihan ada takut, khawatir, cemas. Ini nilainya 100. Selalu melihat dunia sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak aman. Pada tingkat ini Anda dihantui banyak kecemasan dan rasa takut pada sesuatu yang akan atau belum terjadi. Ini termasuk victim mindset. Di kemarin aku bilang ciri-cirinya dia selalu memprediksi hal negatif, dia selalu negatif thinking sama orang. Ini termasuk ke getaran negatif yang kelima. Selanjutnya di atas takut ada ambisi. Dipenuhi dengan hasrat dan nafsu yang kuat, seseorang di tingkat ini mudah kecanduan sehingga bisa terobsesi. Dan ketika gagal, dia akan mengalami frustasi dan cenderung membenci. Nih, yang ke-6 nilainya udah lumayan tinggi di angka 125 tapi masih negatif. Oke, lanjut. Di atas ambisi ada marah atau benci. Jadi setelah dia gagal tadi, dia tinggal marah atau membenci. Tingkat ini membuat Anda terjebak dalam rasa frustasi, menjadi antagonis, dan mencari pembalasan. Kemarahan dalam waktu lama dapat membuat seseorang terjebak dalam kebencian. Bisa benci dengan orang, keadaan, ataupun semua hal. Nah, marah benci ini nanti juga masuknya bisa ke dendam gitu loh. Kalian pasti pernah dengar kata-kata Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah gak tidur. Tapi si orang dengan kesadaran 50 tadi di titik marah ataupun benci, dia itu seperti mau balas dendam tapi dia kan gak bisa apa-apa. Jadi dia memasrahkan balas dendamnya kepada Allah, padahal Allah tidak untuk seperti itu.
Jadi kalau mungkin kalian masih kadang seperti itu, men, nisuk-tulin dibalas nang Allah, men, Allah tulin gak tidur, atau kalian kayak menyerahkan pembalasan dendam tersebut kepada Allah langsung. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau kalian masih seperti itu, tolong diperbaiki dan lepasin aja. Jadi kalian nggak boleh marah, nggak boleh dendam, dah ikhlasin aja. Ya emang Allah nggak tidur, tapi kalian nggak boleh ngucap Gusti Allah kan nggak tidur, nanti kan dibalas langsung. Nggak boleh seperti itu, gitu ya. Terus yang ke-8 ini adalah sikap sombong. Di nilainya 175. Seseorang yang berada pada tingkatan ini bisa menjadi arogan, meremehkan orang, meremehkan sesuatu, menghina. Pada tingkatan ini seseorang bisa mulai merasa baikan, tapi perasaan yang muncul adalah perasaan yang salah karena bergantung pada eksternal. Atau sombong ini kayak bukan egois, egonya tuh tinggi banget. Jadi dia nggak mau disalahkan, harga dirinya gimana ya, kalau dia tuh nggak mau evaluasi diri gitu loh. Dia tuh bener-bener aku nggak sebodoh itu, aku pintar, dia sombong, dia bener-bener nggak mau mengakui kesalahan, sama kayak victim mindset kemarin gitu. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Merubah energi yang tadinya energi buruk menjadi energi baik agar kita berubah ke kutub positif lagi. Beberapa contoh getaran positif ini kita masuk ke chapter selanjutnya, masuk ke energi-energi nilainya di atas 200. Level terbawah dari energi positif adalah berani, ini nilainya di 200. Sesuai yang disebutkan oleh Hawkins, skala 200 adalah titik balik perubahan bagi seseorang. Dalam tingkatan ini, seseorang mungkin masih punya rasa marah, masih tidak ada harapan dan arogan, tetapi di titik ini ia telah mencukupi kekuatan untuk mengatasi semua itu bisa dengan lebih baik. Jadi berani di sini dia berani untuk berkata tidak, dia sudah tegas, dia benar-benar membuat boundaries atau batasan untuk dirinya sendiri. Dia sudah disiplin gitu loh, udah meskipun belum disiplin banget tapi dia udah berani untuk memutuskan gitu. Contoh, kalian yang tadinya masih tenggelam dalam sumur di bawah 200 tadi, kalian masih sering marah, kalian adalah victim mindset di bawah 200, kalian sudah mulai berusaha untuk mentas dari situ. Ini adalah berani, kalian berani untuk mentas. Itu maksudnya, ibarat tadi adalah sumur, kalian kecemplung di sana dan kalian udah berani untuk naik ke atas permukaan dengan usaha kalian. Kalian berani untuk membangun impian lagi, kalian berani untuk posting dengan energi yang positif gitu. Sebagai perbandingan, skala di bawah 200 masih melihat diri sendiri sebagai korban, sedangkan tingkat ini adalah titik pertama pemberdayaan. Jadi kalau kalian mengaku kalian udah self improvement tapi kalian masih dominan sikapnya di bawah 200, ya susah, pasti bakal banyak banget halangan yang bakal kalian dapetin karena kalian self improvement tapi pakai victim mindset. Ya nggak bisa, kalian nggak bakal bisa eval, kalian sombong, kalian marah, kalian dendam gitu. Oke, lanjut. Di atas berani ada netral atau yakin, nilainya 250. Di tingkat kesadaran netral, seseorang akan lebih rileks dan fleksibel menjalani hidup, tidak ngoyo, merasa aman dan percaya diri. Di tingkat ini, ia memilih melepaskan emosi yang negatif dan mengisinya dengan hal positif. Contoh simpelnya tuh tadi kalian berani posting kan. Yang netral atau yakin ini kalian yakin nanti siang, nanti sore, nanti malam kalian bakal dapat orderan. Kalian sudah yakin dan perasaan-perasaan negatif seperti kalian pesimis sudah kalian ganti dengan perasaan yakin. Pokoknya di sini kalian benar-benar lebih bijak dari pas kalian masih di sumur di bawah 200 tadi. Kemudian di atas yakin tinggal ada kemauan atau optimis, nilainya 310. Cukup tinggi, cuma ini masih 30% dari puncak tertingginya. Nanti ada di 1000. Jauh merasa lebih aman lagi, orang yang berada di tingkatan ini
mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik dalam hal apapun, menjadi lebih terorganisir, mengembangkan lebih banyak kemauan dan komitmen untuk berkembang. Jadi orang yang optimis di sini, setelah dia posting, dia berani posting, dia yakin akan laku, dia optimis dan dia mau untuk berusaha ngechat customer, ngechat mantan customer ya, dimintain testi, siapa tahu dia bakal beli lagi gitu. Dan di tingkat ke-11 ini dia optimis, dia mau, intinya dia mau untuk belajar, dia mau untuk berkembang lagi lebih baik dari sebelumnya gitu. Kemudian di atas optimis ada penerimaan atau memaafkan. Tingkat ini menjadi awal transformasi kesadaran, nilainya 350, menyadari bahwa diri kitalah yang menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri dan kita yakin bahwa ada kekuatan besar bersama dengan kita, tingkatan di mana seseorang mulai mengatur dan berusaha mencapai tujuan. Nah, setelah dia ngechat customer tadi, dilalah customernya lagi nggak punya uang. Ya nggak apa-apa, dia nerima kalau customernya nggak beli lagi dan dia memaafkan. Iya mbak, nggak apa-apa, mungkin kamu sakit hati ya, kamu udah excited, kamu udah optimis tapi orangnya nggak beli, tapi perasaan sakit hati itu nggak dominan, kamu cenderung malah lebih oke, makasih mbak reviewnya, dia fokus ke reviewnya bukan ke enggak mbak belum beli lagi. Mungkin perasaan itu kayak kayak gitu kan, cuma kalau kamu fokus untuk menerima dan memaafkan, itu akan lebih baik dan getaranmu sangat tinggi daripada kamu kembali ke sumur tadi, kamu marah, tuku maning, itu pasti bikin customer kamu gak nyaman dan getaran kamu turun drastis. Itu merugikan diri kamu sendiri juga. Oke, di atas itu ada pemahaman atau berpikir, tingkatnya 400. Setelah kamu ditolak oleh mantan customer kamu ditolak dia untuk repeat order, kamu memahami sesuatu, kamu berpikir sesuatu, oke mungkin emang kecepatan sih, baru seminggu sama kamu disuruh beli lagi, ya mungkin gak bisa, atau mungkin dia ini anak sekolah yang keuangannya standar-standar aja, sama kamu disuruh beli premium lagi, ya gak bisa tau mbak, kamu harus belajar sesuatu, memahami sesuatu, gak semuanya bisa dipaksain. Di tingkatan ini hidup menjadi lebih berarti karena segala masalah sama kamu gak dianggap masalah, kamu cenderung lebih suka belajar. Jadi kalau dikasih hal yang gak mengenakan, kamu enak-enak aja karena kamu bisa mempelajari sesuatu dari situ, kamu mengambil hal positif dari situ. Seseorang di tingkatan ini membagikan apa yang bisa dia bagikan kepada dunia, bisa berpikir lebih jelas dan lebih rasional. Jadi orang yang sudah sampai di tingkatan berpikir dan memahami ini, dia cenderung bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia suka belajar dan dia suka mengajarkan hasil belajarnya kepada orang lain. Dia sudah di tingkat belajar atau memahami, yaitu nilainya 400. Udah cukup tinggi tapi masih belum separuhnya dari tingkat tertinggi. Gitu. Jelas ya? Oke. Jadi kalau kamu kepengen hidup kamu vibrasinya di atas terus, ya kamu harus belajar terus menerus, jangan malas buat belajar. Yang ke-14 ada penghargaan atau cinta. Setelah kamu bisa berpikir, memahami dan membagikan hasil berpikirmu kepada dunia, kamu dapat cinta atau penghargaan dari orang lain. Ini nilainya 500 berarti separohnya ya. Mengetahui dan menyadari bahwa kita saling terhubung satu sama lain sebagai ciptaannya. Pada tingkat ini, ia akan dipandu oleh kekuatan besar, juga memiliki intuisi yang kuat. Hawkins menyatakan bahwa hanya 1 dari 250 orang yang bisa mencapai keadaan hidup ini dalam mereka. Gitu. Makanya kenapa gak semua guru mendapatkan penghargaan dari muridnya. Ya karena mungkin dia gak termasuk dari 1 dari 250 ini loh. Kalau kamu mendapatkan cinta atau penghargaan dari orang sekitarmu, kamu harus mensyukuri itu karena kamu adalah orang terpilih.
Meskipun secara muka kamu standar-standar aja, secara pencapaian kamu masih standar-standar aja, tapi kamu sudah merasakan apa itu cinta dan penghargaan, berarti kamu adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Banyak di luar sana orang yang mungkin lebih cantik dari kamu, tapi dia kayaknya gak mendapat cinta atau penghargaan. Ya karena kamu yang beruntung, jadi kamu patut mensyukuri hal tersebut. Gitu. Oke, lanjut ke tingkatan selanjutnya. Setelah kamu mendapatkan cinta atau penghargaan, kamu bakal dapat sukacita atau kesenangan. Nilainya 540. Hanya dengan kamu berada di dekat orang yang tingkatnya udah di sukacita ini, di tingkat 540 ini, bisa bikin kamu ketularan juga. Jadi mungkin orangnya ceria gitu loh. Jadi kalau orangnya ceria, mungkin dia udah di tingkatan ini, dan dengan kamu berada di dekatnya dia aja, kamu bisa ketularan, kamu langsung ke tingkatan 540. Kalau kamu berusaha untuk mentas dari sumur 200mu itu tadi gitu. Oke, setelah kamu merasakan sukacita atau kesenangan, tadi contohnya emoting, terus kamu belajar kalau kamu ditolak, akhirnya setelah belajar kamu mendapatkan customer lain, bukan customer yang tadi menolak kamu, akhirnya kamu seneng. Setelah seneng, kamu bakalan dapat kedamaian atau kebahagiaan, nilainya 600. Banyak yang beli, akhirnya kamu bahagia, mereka pada transfer kan, nilainya 600. Dan semakin kamu bahagia tadi, semakin banyak orang yang transfer ke kamu, semakin banyak orang yang beli ke kamu, karena vibrasi kamu sangat tinggi pada saat itu. Nah, hati-hati ketika kamu vibrasinya udah sangat tinggi, jangan sampai kamu langsung turun ke marah, jangan sampai kamu langsung turun ke patah hati, jangan sampai kamu galau, jangan sampai kamu turun lah intinya ke getaran di bawah 200 tadi. Itu sangat merugikan karena orang yang tadinya mau transfer jadi mereka menunda, karena ya kamu berubah energi kamu yang udah di tinggi-tingginya di angka 600, setelah ini adalah energi tertinggi. Kamu malah setelah bahagia karena customer malah mikirin doi kamu yang mungkin lagi gak enak hubungannya, ya akhirnya vibrasi kamu turun drastis. Jadi perlu hati-hati ya, soalnya kalau udah galau ini kan gak mungkin sebentar, biasanya lama. Kalau udah bahagia di transfer customer paket premium pun gak bakal kerasa, karena kamu fokus ke hal yang sakit tadi. Jadi energi kamu yang harusnya 600 sangat tinggi, sangat mudah untuk menarik apapun, malah kamu banting sendiri ke energi di bawah 200, kan rugi toh mbak. Nah, setelah ini ada tingkat pencerahan, tingkat tertinggi dari energi, yaitu nilainya 700 sampai 1000. Mantap toh. Nah, pencerahan ini setelah tadi kamu berani posting, kamu optimis, kamu yakin, kamu belajar, kamu ada yang beli lagi, kamu dapat transferan, kamu bahagia. Selanjutnya kamu dapat pencerahan, atau ini nggak terlukiskan, momennya adalah dimana kamu bisa mencapai impian yang menurut kamu sangat nggak mungkin. Contohnya ya kamu sampai nangis gitu loh dapat impian tersebut, dan kamu berjuangnya sampai nangis, kamu dapatnya juga nangis. Itu adalah momen tak terlukiskan, itu adalah momen pencerahan di mana ini benar-benar urusannya udah kamu dan Allah gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Jadi ditanyain kenapa nangis, nggak bisa ngejelasin karena benar-benar nggak terlukiskan. Perasaannya tuh benar-benar kayak plong, lega banget, kayak akhirnya bisa mencapai akhirnya endingnya sebahagia ini. Akhirnya jadi kamu benar-benar speechless dan benar-benar happy, campur bangga, campur apapun. Ini perasaan pencerahan atau tak terlukiskan ini nilainya di angka 700 sampai 1000 adalah perasaan terwow, terluar biasa, dan kamu pasti kalau udah mengalami hal tersebut bakalan kayak selalu speechless gitu sama nikmat-nikmatnya Allah, dan jadi pengen, jadi terharu gitu loh. Ini momen yang kamu dapat ketika kamu bisa mencapai impian kamu. Tapi nggak semua orang juga dapat, karena nggak semua orang se-effort itu, dan nggak semua orang merasakan perjuangan yang sama seperti kamu. Jadi kalau kamu mencapai impian sampai kayak nggak percaya kalau impian kamu udah kamu punya, ya berarti kamu adalah orang yang beruntung karena kamu bisa sampai ke tingkat pencerahan gitu.
Oke, itu adalah 17 tingkatan kesadaran di mana dominan kamu jadi kalau kamu masih dominan di bawah 200, akuilah. Di sini slide selanjutnya, jadi kamu ada di mana? Dominan yang kurang dari 200 atau lebih dari 200. Kalau kamu dominannya masih di angka di bawah 200, wajar saja kalau dalam mencapai impian kamu sering kesulitan dan kamu cenderung menjadi pribadi yang kurang menarik, jelailah, menyebalkan. Ya karena kamu victim mindset. Misalnya, kamu masih dominan rasa takut, cemas, dan khawatir berlebihan ketika disarankan membuat impian. Berarti kamu masih menggunakan energi negatif dalam menjalani hidup. Disaranin ini kamu takut, disaranin ini kamu malu, disuruh latihan ini kamu malu, dikasih tahu, disaranin, kamu marah, kamu benci. Berarti kamu masih menggunakan energi negatif. Disuruh evaluasi diri, kamu sombong, kamu ego kamu naik, kamu gak mau disalahkan. Berarti kamu masih dengan energi negatif di bawah nilai 200 dan kamu pasti adalah seorang victim mindset. Apa yang akan terjadi dalam hidup kamu ketika hidup kamu dominan cemas? Pasti kamu punya pembawaan yang kurang semangat, cenderung murung, kurang bisa bermanfaat bagi orang, kurang percaya diri. Intinya pikiran kamu selalu negatif, kan rawan kena penyakit juga kan. Dan masih banyak masalah-masalah lain yang bakal kamu dapat ketika kamu dominan di bawah 200. Contoh lagi, kamu masih sering membenci, tidak bisa memaafkan orang lain. Kamu jadi orang yang penuh dendam, dipastikan hidup kamu penuh dengan emosi yang meledak-ledak dan mungkin kamu gak mengenal apa itu kebaikan, apa itu kasih sayang, apa itu sabar gitu loh. Jadi kamu orangnya pemarah, kamu selalu benci sama orang. Tidak akan ada orang yang nyaman hidup berlama-lama berdampingan dengan kamu karena kamu pendendam. Ya siapa yang betah gitu loh temenan sama kamu malah menyalahkan orang lain, kamu malah mengambil sisi di mana teman-teman kamu ngejauhin kamu semua padahal kamu yang orangnya pemarah sendiri. Ya siapa yang mau temenan sama kamu gitu. Ini beberapa gambar kalau kamu masih di bawah 200. Kamu pemarah, kamu sombong, kamu egois, pesimis, putus asa, sedih, malu, cemas, khawatir berlebihan, gak mau disalahin, gak mau evaluasi diri, gak tahu diri gitu. Namun sebaliknya, ketika kamu dominan di atas 200, pasti akan banyak sekali orang yang tertarik kepadamu, bahkan uang pun akan mengikuti kamu. Kamu adalah orang yang optimis, kamu adalah orang yang suka belajar, suka memaafkan, kamu ceria, kamu penuh cinta, kamu bahagia. Siapa orang yang gak pengen jadi teman kamu? Uang pun bakal tunduk, uang pun bakal ngikutin kemanapun kamu pergi. Kamu gak posting, kamu gak nyari uang, kamu bahkan effortless banget, tapi hasil kamu lebih besar dari teman-teman kamu yang mungkin effortnya lebih besar, tapi karena dia masih menggunakan marah, benci, gak mau evaluasi, ya akhirnya hasilnya dia gak sebesar kamu. Kalau kamu di atas 200 pasti kamu bisa merasakan hal ini. Nah ini gambaran-gambaran kalau kamu di atas 200 enak banget lah hidupnya, simple, gak ribet, tenang, kamu pemaaf, optimis, ceria, penuh cinta, yakin, berani, semangat, menyemangati orang lain, kamu mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Sedangkan yang di bawah 200, kamu membenci orang lain, memarahi orang lain, kamu selalu berpikir negatif tentang orang lain. Kan berbanding terbalik banget kan. Meskipun dalam satu circle, kamu juga bisa merasakan mana orang yang di atas 200 dan di bawah 200. Nah, ini bayangan lagi kalau hidup kamu di atas 200, kamu penuh cinta, kamu penuh kesuksesan, kamu penuh hal-hal positif hidupnya. Setelah aku pelajari lagi, ternyata orang dengan kesadaran di bawah 200 ini kayaknya victim mindset ya, dan yang di atas 200 ini orang yang menganggap bahwa dirinya adalah tokoh utama dalam hidup. Dia lebih semangat, dia optimis, dia penuh keyakinan, dia penuh cinta gitu.
Jadi kalau digabungin sama materi yang 1-2 kemarin pasti nyambung. Jadi kamu harus nonton dan kamu harus memahami benar-benar dari video 1-2 kemarin. Nah, di sini aku ngajak teman-teman semua, aku nggak pengen kamu terus murung, aku nggak pengen menghakimi kamu di sini, aku pengen ngajak kamu untuk evaluasi diri, buang gengsi kamu, buang ego kamu, akui kesalahan dan akui kalau kamu misal masih di bawah 200, kamu di tingkat mana. Kalau masih di bawah 200 tolong diperbaiki, kalau sudah di atas 200 alhamdulillah, pertahankan posisi kamu dan tingkatkan sampai tingkatan tertinggi. Dan aku minta tolong kepada teman-teman semua, setelah kamu nonton video ini, kasih kayak pelajaran yang bisa kamu ambil dari video ini tuh apa aja yang paling nyantol buat kamu, beberapa gitu, bisa 3, 4 atau 5. Ini nggak harus poin-poin kayak di bawah 200 apa aja, di atas 200 apa aja, itu enggak. Aku lebih suka kayak, iya mbak, aku merasa aku udah di tingkat di berpikir, aku suka belajar. Dan di sini aku merasa ini bukan ke tentang poinnya ya, tapi ke pelajaran yang kamu ambil dari video ini tuh apa aja gitu. Cukup segini ya video ketiga, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku berharap banget ini bisa lebih bermanfaat dari video yang ke-1 dan ke-2 kemarin. See you on another video. Minta maaf bila ada kesalahan kata dan mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua. Kalau kalian masih di bawah 200 diperbaiki, kalau udah di atas 200 dipertahankan dan ditingkatkan. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.